Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba konfigurasi simulasi jaringan komputer di Cisco Packet Tracer. Ini adalah tugas akhir Bootcamp IT Network Steamic Developer Club, dan tugas akhirnya sebagai berikut. Ini konfigurasi topologi jaringan di sebuah universitas Tunas Bangsa ya. Ada gedung Steamic dengan background warna pink dengan IP address sekian dan jumlah klien sekian, dan ada gedung State dengan background hijau dengan IP address sekian dan jumlah klien sekian. Di bawah juga di sini ada gedung server Tunas Bangsa dengan IP address sekian. Jadi tujuan dari jaringan ini adalah setiap klien di gedung Steamic dan klien di gedung State bisa mengakses layanan server yang ada di gedung server Tunas Bangsa ini. Di sini ada server web untuk State dengan domain name sitetusa.net, dan ada server web Steamic dengan domain name steamicitp.net. Di tengah ada server DNS buat layanan domain name steamicitp.net dan sitetusa.net. Kita akan mulai konfigurasinya. Yang pertama harus dilakukan adalah konfigurasi IP address terlebih dahulu. Jadi setiap perangkat harus dikonfigurasi IP addressnya terlebih dahulu. Untuk memulainya kita bisa menggunakan laptop, kita taruh di tengah, terus kita pakai kabel konsol. Di laptop kita connect RS, terus ke router kita masuk konsol. Kita akan konfigurasi router gedung server Tunas Bangsa dulu. Kita akan konfigurasi ini dengan masuk ke laptop, ke desktop, terus masuk ke terminal. Oke. Muncul bagian tampilan kayak gini. Bisa kita enter. Pertama kita enable, masuk configure terminal. Kita mengisi IP address di router gedung server Tunas Bangsa dengan IP address sekian, ada 1, 2, 3. Pertama saya akan masuk ke interface FA7/0. Kita masukkan IP address 12.12.12.1.255, subnetnya 255.255.252. Ini untuk FA7/0 yang terhubung ke router Steamic ya, di sini gedung Steamic dengan IP address 12.12.12.0/30. Jadi di portnya penulisannya seperti ini, IP address 12.12.12.1 dengan subnet mask sekian karena prefix 30. Enter, kita no shutdown. Ini kita exit dari interface tersebut, kita masuk lagi interface ke FA8/0. Kita masukkan IP addressnya dengan IP address 11.11.11.1.255.255.255.252. Kita no shutdown. Enter. Kita exit keluar dari interface tersebut, kita masuk ke interface yang ke bawah kalau servernya. Kita masuk ke interface FA9/0. Kita masukkan IP addressnya dengan IP address 192.168.99.1 dengan prefix /24.255.255.0. Kita no shutdown. Oke, udah. Kita sekalian kita langsung ke router berikutnya. Saya ke router Steamic. Kita konfigurasi router Steamic, masukkan IP address di router tersebut. Kita close dulu, masuk ke terminal. Oke. Di sini kita langsung enter dulu, kita enable, kita masuk configure terminal.
Kita masuk interface ke FA0/0 dulu. Kita masukkan IP address dan IP address 192.168.22.1 prefix 24. Jadi di sini ada subnet mask 255.255.0. Kita enter, kita no shutdown. Terus kita keluar dari interface, kita masuk ke interface lainnya ke FA2/0. Kita masukkan IP address-nya. IP address-nya adalah ini ya, FA2/0 terhubung ke gedung state dengan IP address sekian 10.10.10.10.0/30. IP add 10.10.10.10.255.255.255.252. Kita no shutdown. Oke. Terus kita masuk ke interface berikutnya, INTFA 1/0. Terus masukkan IP address-nya dan IP address ini ya, 12.12.12.12.12.2 karena yang terhubung tadi ke router server yang bawah sini sudah 12.12.1. 252 enter, kita no exit. Nah di sini kita sekalian memberikan DHCP server buat klien di gedung Steamik keyport FA0/0 atau di jaringan 192.168.22.0/24 dengan perintah IP DHCP pool spasi nama poolnya DHCP Steamik. Enter, kita masukkan networknya 192.168.22.0 255.255.255.0. Kita enter, kita masukkan default routernya yaitu gateway atau IP address di port FA00 yaitu 192.168.22.1. Enter, berikutnya kita masukkan DNS servernya. DNS server adalah IP address dari komputer server ini, server DNS. Jadi server DNS milik IP address ini dimasukkan di sini di DHCP servernya. DNS server spasi 192.168 tadi 99.3. Iya ya, 99.3. Ya. Kita enter. Kalau sudah, kita exit saja. Oke, kita exit lagi. Nah, terus kita pindah ke router berikutnya, console terminal. Oke, bentar dulu, kita enable, kita configure terminal, kita masuk ke port atau interface FA2/0. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.2 karena tadi di sebelah sudah 11.11.1. 255.255.255.252. Enter. No esa. Oke, exit, kita masuk interface berikutnya 1/0 dengan IP address 11.11.11.2 255.255.255.252. Enter. Kita no esa. Terus kita masuk interface berikutnya INTFA 0/0. Kita masukkan IP address-nya 192.168.11.1 dengan subnet mask 255.0. Oke, kita no esa. Oke, kita exit, kita buatkan DHCP server di jaringan ini 192 untuk ke kliennya. Kita masuk IP DHCP
full spasi DHCP state, kita enter, kita masukkan networknya dengan network 192.168.1.1.0 255.255.255.0, enter, kita masukkan default rootnya 192.168.1.1.1, enter, kita masukkan DNS servernya 192.168.99.3, enter, exit karena sudah karena udah ada DHCP servernya. Di setiap klien tinggal di obtain atau IP configuration dipilih DHCP, nanti pastikan sudah successful seperti ini dan sudah mendapatkan IP address-nya sesuai konfigurasi kita tadi, dan semuanya kita obtain successful. Successful. Di bagian gedung Steemik kita juga lakukan obtain IP address atau DHCP. Successful DHCP, yep. Berikutnya semua klien harus mendapatkan IP address sesuai konfigurasi jaringan kita. Oke, sedangkan di server kita setting secara statik IP address-nya di server web state 192.168.99.2, subnet masknya sekian, default gateway-nya 192.168.99.1, dan server nggak perlu diisi. Desktop IP configuration 192.168.99.8.3 192.8.99.1 di server web Steemik. Desktop IP configuration 192.168.99.4 192.168.99.1. Oke. Nah, sudah, jadi setiap perangkat sudah memiliki IP address. Nah, ini sudah memiliki IP address, bisa kita cek koneksi lokalnya, misal dari komputer di gedung state ke komputer lainnya di gedung state sudah successful, di gedung Steemik ke komputer lainnya di gedung Steemik sudah successful. Dan tujuan kita adalah menghubungkan komputer klien yang ada di gedung Steemik dan state bisa mengakses di gedung atau bisa mengakses server yang ada di gedung server Tunas Bangsa ini. Kalau kita coba dari sini ya, klien Steemik, gedung Steemik, bisa kita klik, terus kita ke server, masih valid. Nah, buat ngecek ini kita bisa klik tombol ini yang gambarnya amplop, logonya amplop, nanti kursornya berubah amplop kayak gini, bisa klik ke komputer sumber, terus klik ke komputer tujuan. Nanti di bawah sini atau skenario nya ada last status, ini valid, berarti belum terkoneksi atau belum terhubung. Sedangkan dari komputer Steemik ke komputer server masih valid. Kenapa masih valid? Karena belum ada routing, jadi kita memerlukan routing.